Audio Jungle. Audio Jungle. Oleh Medi dengan nama geng motornya itu Neleng, geng motor Neleng. Kemudian dari pengungkapan kasus yang dipimpin oleh Kapolsek Percut dengan Kasat Reskrim Polrestabes Medan, penyidik atau tim opsional berhasil mengamankan puluhan busur panah dan beberapa barang bukti seperti senjata senapan angin, kemudian parang, ada pakaian, ini ada proyektil yang dari senapan angin berhasil dikeluarkan oleh rumah sakit yang menempel di atau bersarang di tubuh korban. Kemudian ini senapan angin ada 2 yang kita amankan, puluhan busur panah, ada parang, dan ini apa namanya? Kelewang lah ya, ini kelewang. Ini semua barang bukti yang diamankan dari rumah para tersangka yang sudah kita amankan. Kelompok mereka ini diidentifikasi, satu kelompoknya berjumlah kurang lebih 30 orang. Ya, berjumlah kurang lebih 30 orang. Beberapa orang sudah teridentifikasi oleh tim opsionalnya Polrestabes dan pasti akan kita kejar. Ya, pasti akan kita kejar. Sebelum dikejar, harapan kita nyerahkan diri karena 3 orang ini sudah kita tangkap. Supaya kasus ini tidak terus berulang, tidak terus terjadi. Ya, tawuran-tawuran seperti ini tidak kita inginkan. Motif daripada pelaku yang bernama M ini adalah dia tidak menerima rumah orang tuanya diserang atau dilempari dari pihak korban. Nah, pihak korban ini juga ada komunitasnya, yaitu komunitas 234 SC, geng motor atau komunitas 234 SC. Sekali lagi ini tawuran antar geng motor, itu adalah motifnya. Kemudian dari masing-masing tersangka yang sudah diamankan memiliki peran, di mana MTA ini sebagai ketua geng motor itu menembak korban dengan menggunakan senjata atau senapan angin. Kemudian SH alias EO ini adalah yang membawa parang dengan melakukan pengancaman terhadap kubu lawan. Kubu lawan ini juga sama, diperkirakan atau diidentifikasi jumlahnya kurang lebih 30 orang. Kemudian MR alias Rasid ini membawa ketapel. Ini ketapel dan ikut melakukan penyerangan terhadap pihak yang bertikai. Alhamdulillah kerja keras dari kemudian Kasat Reskrim dan teman-teman jajaran di Polrestabes berhasil mengungkap ini, dan tentu seperti yang tadi saya sampaikan, kita juga mengejar pelaku-pelaku geng motor lainnya. Dan ini peringatan buat pelaku geng motor lainnya. Kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas, keras dan terukur kepada pelaku-pelaku geng motor yang sudah meresahkan masyarakat. Kita sering mendapat informasi dari rekan-rekan media, dari masyarakat, berbagai macam kasus yang terjadi atau yang diakibatkan dari tawuran antar geng motor ini. Ya, harapan kita hal ini tidak kembali terjadi. Sama-sama kita ciptakan situasi nyaman dan kondusif di Sumatera Utara, terlebih di Kota Medan. Rekan-rekan, dari 3 kasus itu alhamdulillah sudah kita paparkan secara keseluruhan. Untuk kasus yang terakhir ada pertanyaan? Saya Pak. Cukup? Senjata dari mana Pak? David. Bagaimana? Sudah di-upgrade ya? Pelaku nanti masih kita dalami semuanya. Ya. Apalagi? Pak Kabit, jumlah sudah di-upgrade dah itunya. Apa shotgun apa? Ya, upgrade atau tidaknya nanti yang balistik lah. Seperti itu dia. Ya. Masih apa standar? Mengantisipasi aksi balasan atau aksi-aksi serupa bagaimana Ya, yang dilakukan jadi Polres, Pak? Polrestabes Medan itu bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sana. Mereka sudah mendirikan beberapa pos lah, kira-kira begitu, untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi. Yang jelas antisipasi dan langkah-langkah itu sudah dilakukan oleh jajaran Polsek Percut dengan rekan-rekan di kecamatan dan lain sebagainya. Ya, kira-kira itu. Jadi rekan-rekan saya tambahkan terkait nama-nama
para kelompok geng motor ini semuanya sudah dikantongi Kasat Reskrim Polrestabes Medan. Dalam waktu dekat, ya silahkan yang masuk dalam kelompok geng motor ini silahkan menyerahkan diri. Kalau tidak, dengan nama, karena sudah disebutkan oleh para rekan-rekan yang sudah diamankan. Kalau tidak, jelas Satreskrim di PK Polda akan melakukan penangkapan terhadap para geng motor. Itu rekan-rekan. Pak Dir. Pak Dir, ini kan kelompok geng motor ini terbilang masih muda. Apa yang kemudian membuat mereka sangat nekat? Apakah ada pengaruh narkoba? Jadi gini rekan-rekan, terkait dengan masalah nekat tidak nekat, ini karena euforia daripada kelompok, merasa dia paling kuat dari kelompok yang lain sehingga terjadi tawuran gesekan antar kelompok dari geng motor ini. Ya, dari hasil tes urin sampai saat ini belum ditemukan ada yang terindikasi menggunakan narkoba. Namun kami tetap akan melakukan penyisiran, penindakan tadi sudah sampaikan oleh Kabid Humas, menindakan terhadap tegas terhadap geng motor. Kami pastikan itu. Pak Dir, apabila pelaku tidak juga menyerahkan diri Pak Dir, apakah ada Kami kemungkinan kejar, kami tangkap. dilakukan tembakan tegas dan terukur Pak Dir? Kalau melawan, membayar petugas dan membayar masyarakat, pasti diberikan tindakan tegas dan terukur. Pak Dir, Mancing-mancing lagi, Pak ya. Dir. Pak Dir. Terkaitan atau tidak, berikan kesempatan kepada rekan-rekan penyidik atau anggota lapangan. Mulu.